Selamat malam pemirsa, apakah Anda ikut dalam war tiket grup musik Coldplay beberapa waktu lalu dan gagal mendapatkan tiket? Jangan bersedih karena Anda senasib dengan banyak penggemar lainnya termasuk saya. Animo masyarakat memang sangat tinggi untuk berburu tiket konser Coldplay di Jakarta bulan November 2023 nanti. Bayangkan saja, ada 70.000 tiket yang ludes terjual dalam sekejap. Pemerintah memperkirakan dampak ekonomi dari konser Coldplay ditaksir mencapai 167 triliun rupiah. Semua dapat keuntungan, termasuk hotel, UMKM hingga pajak yang diterima negara dengan 270 juta penduduk. Indonesia merupakan pasar yang gurih untuk industri ekonomi kreatif seperti konser atau seni pertunjukan lainnya. Namun masih banyak pekerjaan rumah Indonesia, apalagi bila ingin menjadi pemain utama di kawasan. Lantas bagaimana strategi Indonesia? Bersama saya Maria Lizia Hasni, inilah Economic Challenges dalam episode Cuan Besar dari Konser. Indonesia adalah salah satu market atau volume yang paling besar di Asia Tenggara. Indonesia tuh selalu ada di puncak-puncak volume terbanyak dari total pendengar dan juga fans. Konser Coldplay ini salah satu pembuktian dampak daripada penyelenggaraan event dan atau MICE itu sebagai potensi recovery yang cukup baik. Kita berharap memang proses recovery itu juga lebih fokus kepada agenda MICE dan event. Pastinya Indonesia salah satu market yang paling seksi gitu, tidak hanya mungkin di Southeast Asia gitu, tapi Asia Pacific or maybe even global. Event seni dan event olahraga itu ada belanja masyarakat, karena problemnya kecepatan kita memberi izin itu sangat kurang. Saya kemarin sudah perintahkan izin itu harus sebulan sebelumnya sudah harus keluar. Dan untuk membahas ini pemirsa sudah bersama saya di studio ada Sekjen Asosiasi Promotor Musik Indonesia Emil Mahyudin dan juga sudah ada anggota Komisi 11 DPR RI Putri Anita Komarudin, kemudian Ketua Umum Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdhani. Selamat malam Pak Haryadi, Mbak Putri dan juga Mas Emil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah bergabung bersama kita pemirsa melalui sambungan Zoom ada Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam Mas Menteri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang sudah bersedia berbagi informasi di Economic Challenges kali ini. Mungkin untuk pertama-tama ini saya ingin mengetahui kacamata dari promotor terlebih dahulu. Ini kaget nggak sih Mas Emil melihat animo masyarakat Indonesia yang begitu besar terhadap berburu tiket konser Coldplay ini? Apakah ini memang sudah sesuai ekspektasi atau sebenarnya malah bisa lebih? Sebenarnya lebih ya, dan harusnya memang lebih ya? Iya, karena memang market Coldplay di Indonesia itu memang sangat besar dan kehormatan buat Indonesia setelah beberapa kali Coldplay itu datang ke kawasan Asia Tenggara dan selalu melewati Indonesia. Selalu melewati Indonesia dan ini untuk pertama kalinya Coldplay itu memasukkan jadwalnya itu ke Indonesia gitu. Dan kita lihat juga dari info antrian yang kita dapat ya, itu hampir 1 juta tiket, itu 1 juta pengantri itu nggak dapetin tiket untuk konser Coldplay nanti. Harusnya animonya lebih besar kalau misalnya ada tambahan hari atau gimana nih? Ya harusnya ya, mungkin kita bahkan bisa 5 hari harusnya kalau kapasitas per harinya itu adalah 70.000 tiket kurang lebih gitu ya. Oke, karena ini memang promotor melihatnya ini masa-masa keemasan begitu ya dari konser-konser khususnya konser mancanegara di Indonesia karena setelah pandemi begitu. Apakah ini memang periode keemasan kita? Dibilang periode keemasan sih iya ya, terutama karena ya setelah pandemi tadi itu. Dan sebenarnya fokusnya kami dari Asosiasi Promotor itu sebenarnya bukan hanya Coldplay ya, tetapi juga masih banyak lagi artis-artis yang akan tampil di setelah Coldplay ataupun bahkan kemarin sebelum Coldplay gitu. Makanya waktu itu kami sempat memperjuangkan agar semua konser di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Di akhir tahun kemarin kan kita juga punya banyak sekali event besar ya.
Salah satunya kita juga ada DWP, Heads in the Clouds, Soundrenalin yang semua juga berjalan dengan baik. Itu emang sudah event tahunan kan ya? Betul, kemudian juga ada Hammer Sonic yang juga kemarin juga bisa berjalan dengan baik gitu. Oke, jadi itu bisa menjadi contoh begitu ya untuk persepsi Indonesia ke depannya di mata mancanegara. Sekarang kita akan coba ke Mas Menteri. Mas Menteri, tadi yang saya catat begitu ya dari Mas Emil adalah harusnya ekspektasinya bisa lebih animonya. Tapi untuk Mas Menteri sendiri kemarin juga sempat happy nih kayaknya karena Coldplay akhirnya bisa manggung di Indonesia. Nah mungkin juga bisa dijelaskan, silakan Mas Andi. Ya, tentunya kita patut bersyukur ya karena kebangkitan ekonomi kita dan juga dari sisi lebih banyak event-event telah memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan terpromosikannya Indonesia sebagai destinasi wisata khususnya untuk MICE. Dan event konser musik ini akan membantu tercapainya target kunjungan wisatawan yang 8,5 juta tahun ini dan 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara di tahun 2023. Nah, kami melihat bahwa ada semacam pent up demand. Jadi selama COVID banyak sekali permintaan yang tidak terpenuhi dan saat dibuka kembali dan dihadirkan event-event, konser-konser yang berkualitas, ternyata ini mendorong tingkat permintaan yang sangat tinggi. Untuk Coldplay sendiri ini merupakan sebuah rekor, saya diberitahu oleh promotor bahwa total angka 3,2 juta yang memesan ini adalah capaian tertinggi. Oleh karena itu kita memberikan satu semangat untuk meminta ditambahkannya 1 hari lagi di sini. Dan ini akan nanti insya Allah iklim bisnis akan tercipta, kembalinya sektor event. Mas Emil nanti mungkin bisa cerita bahwa setiap konser musik ini ribuan lapangan kerja tercipta dan ini bagian daripada target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di Jadi banyak sebenarnya yang didapat oleh Indonesia ya, Mas Menteri ya, kalau dalam ini. Tapi kita sampai di situ dulu, karena tadi Mas Menteri sempat menyinggung minta ditambah 1 hari lagi. Dan memang saya juga sudah dengar pernyataan itu beberapa hari atau beberapa waktu sebelumnya dari Mas Sandiaga Uno. Itu kabarnya bagaimana? Apakah terwujud? Bisa terwujud tidak? Masih dalam proses dan kita berupaya. Dan saya telah memberikan dukungan karena promotor meminta pemerintah menyampaikan dukungan karena saya melihat bahwa akan lebih banyak manfaatnya jika konser itu ditambah di sini dibanding kalau akhirnya orang Indonesia yang tidak dapat tiket itu berangkat mencari kesempatan untuk menonton di luar negeri. Dan ini tentunya akan secara totalitas lebih menguntungkan jika eventnya itu dilakukan di Indonesia. Harusnya lebih untung buat di Indonesia. Mas Menteri, tapi faktanya nih Singapura mendapatkan 4 hari ternyata di tengah negosiasi Indonesia memohon 1 hari lagi. Boleh kita simak terlebih dahulu, ada tayangan cuplikan dari Mas Sandiaga Uno berikut ini pemirsa. Singapura ini jika sudah resmi bahwa ini adalah 4 hari, tentunya kita harus mengambil langkah-langkah antisipasi agar tidak berbondong-bondong demikian. Apakah mereka bisa perginya dari Batam, kita buatkan paket wisata di Batam, jadi kita nggak total loss gitu. Mereka boleh menonton konser tapi menginapnya di Batam dan Bintan. That's how you should think. Ya, supaya tidak total loss. Gimana nih Mas Andi, apakah total loss karena Singapura mendapatkan 4 hari sementara kita baru 1 hari? Ya, kita lagi baru 1 hari dan berupaya untuk 2 hari. Dan dapat dipastikan kalau misalnya Singapura itu betul mendapatkan alokasi 4 hari, maka banyak yang tidak mendapatkan tiket akan mencoba peruntungan. Karena pembukaan penjualan itu akan dilakukan sebentar lagi di Singapura. Nah, kita harus cepat tanggap mungkin dengan Pak Haryadi dan teman-teman di PHRI Kepri, kita ciptakan konsep di mana mereka bisa paket wisata menginapnya dan berwisatanya itu di Batam dan Bintan, tapi mereka
mungkin menonton satu hari konsernya di Singapura, sehingga kita mendapatkan dampaknya juga. Dan di tengah kebangkitan dari pandemi kita butuh membuka peluang usaha untuk masyarakat sekitar Kepri yang selama ini menggantungkan hidupnya dari kegiatan pariwisata yang terintegrasi dengan kegiatan yang ada di Singapura. Oke, apakah ini sebagai langkah untuk menghibur diri, Mas Andi? Dan apakah yakin memang paket wisata itu bisa terjual? Saya ini DNA saya entrepreneur. Dan saya selalu optimis dan husnuzon dalam menyikapi suatu situasi yang mungkin challenging, mungkin dianggap menantang gitu. Tapi saya melihat daripada kita mengeluhkan dan kita akhirnya saling menyalahkan, lebih baik kita membuat langkah-langkah antisipasi sehingga tidak mereka semua naik pesawat yang kebetulan mahal ke Singapura, tapi mereka bisa memilih untuk juga menggunakan transportasi melalui jalur Batam atau juga bisa menginap di Bintan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi mungkin saya juga ingin minta tanggapan dari Mbak Putri di sini sebagai anggota DPR yang juga masih muda. Mbak, dengan adanya langkah seperti itu ya, mungkin bisa dibikin paket wisata begitu ya untuk menunjang Kepulauan Riau. Apakah kalau Mbak Putri sendiri nih sebagai anak muda gitu, kira-kira berminat nggak sih? Ya. Terima kasih Mbak Maria. Tentu kan kalau hal-hal seperti ini harus ada dorongan dari pemerintah juga ya untuk memastikan bahwa paket wisata seperti ini memang menarik untuk kita sebagai wisatawan Nusantara. Karena memang pikirannya ketika anak muda khususnya mereka ingin berwisata ke luar negeri, tentu mereka akan menghabiskan semua uang dan juga tabungan yang mereka punya di sana gitu untuk ya berliburan gitu, sekedar melepaskan lelahnya. Jadi memang hal-hal seperti ini tentu harus lebih digencarkan lagi promosinya, tentu dari sisi Kemenparekraf sendiri, dan juga ini butuh koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga yang ada. Kalau kita memang benar-benar mau memaksimalkan efek multiplier effect dari Coldplay ini yang pada hari ini kita hanya dapat 1 hari, walaupun masih diperjuangkan oleh Mas Menteri untuk bisa jadi 2 hari. Jadi ini adalah salah satu hal yang gambling sebenarnya gitu. Tapi patut diusahakan gitu tapi ya. patut diusahakan karena memang tadi kata videonya Mas Menteri, that's how you should take. Jadi jangan bersuuzon dulu, kita coba dulu, semoga ini tetap akan meraup keuntungan ekonomi di dalam negeri. Tapi kalau anak-anak milenial, apalagi Gen Z gitu ya, mikirnya daripada nih saya harus spend money, mendingan saya sekalian jalan-jalan ke luar negeri gitu kan, dapat wisatanya misalnya di Singapura, sekaligus juga harga tiket konser tuh biasanya lebih murah. Nanti kita juga ada perbandingan harga tiket konser Coldplay di Indonesia sama misalnya di Kuala Lumpur yang biasanya tuh nggak jauh-jauh dari Singapura. Nah, gimana tuh Mbak Put? Ya. Ini mungkin Mas Emil juga nanti bisa menambahkan gitu. Cuman kan variabel dari biaya tiket itu di setiap negara pasti akan berbeda. Dan mungkin untuk negara kita dari segi keamanan, dari segi perizinan, dan segi aspek lainnya itu masih banyak yang menambah kos sehingga harga tiket di kita itu cenderung lebih mahal daripada di Malaysia atau Singapura misalnya. Jadi memang ini yang selalu digaung-gaungkan juga oleh Pak Presiden yang memang juga sangat peduli dengan industri kreatif kita. Supaya kita memang benar-benar bisa meraup keuntungan dalam negeri dan membuat warga negara Indonesia lebih cinta nonton konser di negaranya sendiri, dan janji perputaran ekonomi USD 25 juta itu bisa kita dapatkan dengan adanya konser Coldplay di sini. Dan yang katanya 4,4 juta lapangan kerja bisa dibuka dengan adanya konser Coldplay. Kalau misalnya ada alternatif yang seperti itu kan pasti tidak akan sebesar potensi yang bisa kita dapatkan kan. Gitu. Sebenarnya banyak sekali potensi yang masih bisa digali dari konser. Salah satunya konser Coldplay ini ya. Saya juga ingin sekarang ke Pak Haryadi, misalnya Pak Haryadi, penyedia jasa misalnya akomodasi pengusaha ini kan ikut kecipratan pastinya. Nah, seberapa besar sih kecipratannya begitu? Nanti bisa dijelaskan Pak Haryadi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Economic Challenges.
Anda masih menyaksikan Economic Challenges, cuan besar dari konser. Sekarang giliran Pak Haryadi, kita ingin tahu dari sebagai Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan juga Restoran Indonesia, tadi ada wacana begitu ya untuk menjadi paket wisata, karena mengingat Singapura dapat 4 hari konser Coldplay, ada wacana untuk mengembangkan paket wisata di Kepulauan Riau. Nah itu kira-kira possible nggak sih Pak Haryadi, dan seberapa besar sebenarnya Indonesia tuh bisa kecipratan di konser-konser mancanegara seperti ini? Kalau menurut saya sangat mungkin ya, sangat mungkin, karena ya tadi itu yang nggak dapet tiket kan dari Indonesia banyak sekali. Nah, begitu diumumkan, udah pasti mereka udah siap-siap mau ikut war kan. Nah, yang di Batam dan Bintan itu menyajikan biaya akomodasi yang jauh lebih murah, tiket pesawat yang lebih murah. Tiket ferry ke Singapura itu mau rame, mau peak season, mau itu tetap $45 kira-kira ya, $45 Singapura dolar. Jadi traffic ke Singapurnya udah pasti harganya nggak naik. Harga kamarnya Mbak, sebagai gambaran nih, hari ini kan nggak ada apa-apa Singapura ya. Coba kalau kita ke sana tuh rata-rata $200 itu nggak ada apa-apa nih ceritanya. Apalagi ada event, itu udah pasti naik 2 kali lipat udah pasti Mbak. Nah sekarang penonton Indonesia kalaupun tiketnya lebih murah, dihitung dengan biaya akomodasinya, tiket pesawatnya ke Singapura itu udah pasti 40% lebih mahal dari kalau ke Batam. Jadi ya ini untuk masyarakat yang masih penasaran, siap-siap aja booking Batam sama Bintan, karena Batam sama Bintan itu juga jumlah kamarnya relatif nggak banyak. Kalau saya nggak salah mungkin di Batam itu kira-kira mungkin hanya sekitar antara 6 ribuan deh kalau nggak salah. Oke, jadi bisa jadi alternatif lah bisa ya. Bisa jadi alternatif, tapi ya itu ya kalau yang nonton puluhan ribu begitu dari Indonesia kan yang kurang juga gitu kan. Jadi ini yang jelas pasti Batam dan Bintan akan kecipratan. Bintan tuh kira-kira mungkin ya antara sekitar 2 ribuan kamar lah kurang lebih ya. Jadi ini juga perlu diantisipasi, karena kalau enggak ya tadi ke Singapura kamarnya mungkin juga banyak tapi harganya mahal Mbak. Alternatif lainnya ke Johor Baru ada juga, tapi kan nggak lebih enakan ke Indonesia, ketahuan tiket pesawatnya lebih murah gitu. Nah tapi kan kalau ngomongin masalah mahal harga-harga gitu ya, harga tiket konser Coldplay di Indonesia tuh termasuk mahal loh kalau dibandingkan dengan harga negara tetangga lain. Kita punya ini tayangannya pemirsa, mungkin bisa ditayangkan, ada infografisnya, ini perbandingan harga tiket Coldplay dengan ada Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, dan Singapura. Nah yang terbaru nih kita bandingkan dengan Jakarta dan Kuala Lumpur, misalnya kita ambil yang paling banyak diminati saja yaitu festival. Kalau di Kuala Lumpur itu sekitar 2,1, di kita tuh 3,5. Itu setelah pajak jadi 4,2. Nah paling mahal misalnya kalau di Kuala Lumpur tuh 10,2. Kalau di Indonesia kan 11 juta. Tapi kena pajak jadi 13,2 juta. Jadi harga tiketnya tuh bisa berbeda 1 sampai 2 juta sendiri. Kenapa ya bisa semahal itu? Kenapa Mas Emil? Karena dalam penentuan harga tiket untuk konser seperti Coldplay ini tuh variabelnya itu banyak sekali ya Mbak. Nah mungkin memang ada beberapa faktor angka itu yang memang kita masih lebih tinggi dari beberapa negara tetangga mungkin gitu, sehingga dari pihak promotor itu udah menentukan harga yang ini ya, harga yang ditetapkan sekarang itu gitu. Terutama kalau kita berbicara tentang penentuan harga tiket konser di Indonesia itu masih banyak sekali bisa dikatakan seperti variabel cost yang angkanya itu masih belum bisa diprediksi di awal. Yang biasanya itu nanti kita dapetin itu waktu proses perjalanan persiapan konsernya itu sendiri. Oke, sekarang kita ingin minta tanggapan kepada Mas Sandi juga. Mas Sandi, dengan perbedaan harga tiket yang relatif lebih mahal begitu ya jika dibandingkan Indonesia misalnya dengan negara tetangga, itu apa sih Mas yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan paling tidak sedikit saja cost-nya? Jadi kemarin ini kita bahas secara detail item per item. Dan ternyata bahwa sebetulnya secara keseluruhan tiket di Indonesia ini kalau dihitung dengan kalau kita menggunakan basis yang sama itu jatuhnya hampir sama atau cenderung lebih rendah, karena ongkos transportasi juga maupun dari segi kalau konser itu kan nggak mungkin cuma datang ke konser, kita harus beli makan, kita harus tinggal di hotel, akomodasi dan lain sebagainya. Nah ternyata ada komponen seperti pajak, komponen bahwa biaya itu dalam bentuk mata uang asing, dan juga ada berkaitan dengan transportasi daripada alat-alat yang dibawa oleh salah satu tentunya
yang dibawa secara langsung merupakan ongkos dari konser itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa memang Indonesia tuh keunggulannya bahwa karena kita pasarnya besar, kita memiliki permintaan yang besar juga, dan kalau permintaan besar maka teori ekonomi supply and demand, ini Mbak Putri yang paling jago. Ini kalau supply-nya terbatas, permintaannya besar, pasti harganya akan lebih tinggi cenderung. Nah, tentunya Singapura mendapat 4 hari itu pasti memperhitungkan juga permintaan di Indonesia yang sangat luar biasa pada saat itu. Dan ini juga membuka peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam negeri melihat pasar yang begitu besar untuk mengambil peluang ini dengan tentunya menciptakan konser-konser dan kegiatan mungkin musik maupun seni pertunjukan, seni budaya lainnya, karena marketnya ini ada dan real, dan mereka ini sangat menunggu untuk healing dengan pergi untuk menikmati konser maupun pertunjukan lainnya. Itu dia. Sekaligus healing ya, oke. Mas Andi, kita sekarang gini minta tanggapan lagi ke Mas Emil. Tadi ada banyak variabel ternyata yang harus dipikirkan ya untuk menentukan harga tiket. Tapi apa sih sebenarnya permasalahan utamanya begitu Mas Emil, variabel cost-nya? Apakah misalnya perizinan begitu, apakah masih rumit misalnya untuk menyelenggarakan sebuah event di Indonesia? Ya, salah satu faktornya memang perizinan ya, dan itu perizinan itu adalah proses paling akhir dari penyelenggaraan suatu konser. Bisa atau tidaknya konser itu diadakan gitu ya. Tapi kan kita juga waktu itu setelah kita berkoordinasi dengan Presiden ya, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden sendiri sudah menegaskan bahwa seluruh perizinan untuk kegiatan konser di Indonesia itu harap dipermudah. Bahkan tadi sempat ada videonya, bahkan kalau bisa 1 bulan sebelum event itu udah bisa diadakan. Nah, karena apalagi kalau konser-konser yang menyangkut sampai puluhan ribu orang penonton seperti ini, itu yang diperhitungkan itu juga cukup banyak. Selain perizinan kan juga menyangkut selain tim medis dan kemudian pihak-pihak lainnya yang dia pasti akan berpengaruh terhadap harga tiket itu sendiri. Oke, tadi kita sudah menayangkan tuh ternyata APMI punya datanya ya. Sebenarnya permasalahan yang harus dibenahi itu adalah masalah perizinan. Masih begitu kompleks begitu. Pak Haryadi, ada tanggapan soal ini? Apa sih sebenarnya yang harus dibenahi oleh pemerintah dari sisi ini, Pak? Ya, memang begini, Mbak. Jadi kebetulan kan saya juga ketua gabungan industri pariwisata Indonesia ya, di mana 35 asosiasi itu bergabung di situ, asosiasi pariwisata. Tinggal nunggu Mas Emil aja nanti gabung GIPI. Jadi poinnya itu gini. Jadi masalah perizinan itu banyak faktor ya, apalagi kalau di daerah. Dan yang paling sulit itu adalah, ya mohon maaf ya, dalam tanda petik nih, rada malak juga gitu loh. Ya, ini yang juga menurut saya nggak bagus ya. Jadi membuat si promotor ini menjadi kesulitan. Bahkan kadang-kadang dengan alasan tertentu bisa konsernya itu dibatalkan. Itu juga yang membuat artis-artis luar rada males nggak sih ke Indonesia, karena kalau ada itu sih iya, alasan keamanan, banyak sekali loh konser-konser yang batal karena keamanan. Ada isu-isu yang ditiupkan ya macam-macam lah yang akhirnya yang nggak ada kaitan sama konser dimunculkan gitu loh, yang nggak ada relevansinya. Masalah-masalah dari tokoh konsernya sendiri ya, itu kan juga membuat orang juga nggak nyaman juga kalau itu ditiupkan. Nah, itu ketidaknyamanan itu sebenarnya ya bisa yang itu, tapi masih yang harus di-highlight di sini. Apa sih tanggapan dari Mas Andi dan juga nanti Mbak Putri begitu? Apa sih PR-PR yang harus dibereskan di Indonesia? Tapi pemirsa, kita akan tahan dulu jawabannya selepas jeda Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Economic Challenges akan kembali untuk Anda. Perkirakan tahun 2023 ada kurang lebih 3.000-an event olahraga dan seni. Ini bagus untuk ekonomi kita. Sehingga kemarin saya sudah titip ke Kapolri, sekarang saya ketemu para gubernur, wakil gubernur dan sekda, untuk izin-izin masalah ini jangan ada yang dihambat. Karena menyangkut belanja masyarakat yang tadi ditahan
690 triliun tadi, biar itu keluar, dibelanjakan, nggak apa-apa untuk nonton konser, misalnya nonton sepak bola, dia akan spending masyarakat itu. Kembali lagi pemirsa di Economic Challenges, cuan besar dari konser. Tadi kita sudah dengar pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan itu spesifik langsung menyebut konser, bahkan untuk menonton konser dan sepak bola. Saya pertama ingin minta tanggapan ke Mbak Putri terlebih dahulu. Terpikir nggak sih manuver misalnya dari DPR untuk memudahkan tadi permasalahan-permasalahan di Indonesia agar lebih mudah nantinya untuk mendukung industri mais kita? Ya. Tentu sebenarnya kan yang kita harapkan adanya reformasi dalam regulasi ini kan. Misalnya kita ambil contoh di industri perfilman, undang-undang perfilman kita tahu dalam undang-undang cipta kerja yang terbaru itu sudah disederhanakan regulasinya supaya ada kemudahan berusaha untuk industri film. Dan ini lebih spesifik mungkin menjadi tupoksinya Komisi 10 sama Mas Menteri yang memang bidang tugasnya di bidang ini. Tapi saya sangat yakin teman-teman di Komisi 10 juga pasti sangat ingin untuk merubah regulasi ini, perizinan supaya sama semua di semua provinsi, terutama di kota-kota besar yang memang akan didatangi oleh para artis besar ini. Terus dari prosedur keamanan, pajaknya pun kalau bisa disamaratakan gitu. Karena memang tadi Mas Emil juga cerita sama saya di beberapa daerah tuh pajaknya lebih mahal daripada di kota-kota besar bahkan gitu. Jadi ini komponen inilah sebenarnya yang akhirnya membuat harga tiketnya pun jadi mahal. Kalau kita lihat saja dari perolehan pajak hiburan sampai dengan periode Juni ini, kira-kira sudah ada 600 miliar. Jadi ada peningkatan 66% untuk pajak hiburan. Jadi kita bisa lihatlah penerimaan pajak ini sebenarnya harusnya menjadi dorongan supaya kita di pemerintahan tentunya bersama dengan DPR bisa membuat servis yang lebih layak untuk teman-teman kita yang berada di industri kreatif supaya ya potensi ekonominya bisa terpenuhi. Oke Mbak Putri, berkaitan dengan itu juga ada data nih, kontribusi pariwisata untuk PDB yang diharapkan itu kan sebesarnya sudah masuknya harusnya 13%. Tapi sejauh ini baru sekitar 7%. Nah itu mengapa Mbak? Apa yang bisa dibenahi misalnya? Ya. Tadi sudah dijelaskan juga misalnya soal faktor keamanan ya dari berbagai event yang diselenggarakan gitu dan akhirnya menyebabkan dinamika terjadi pada saat proses penyelenggaraannya. Jadi tentu yang harus kita tonjolkan di sini adalah bagaimana Indonesia ini adalah negara yang aman, negara yang juga mempunyai warga negara yang sangat ramah, sangat open minded dan kita bisa menerima event-event internasional ini dengan tangan yang terbuka dan tentunya ini adalah merupakan salah satu pilihan di mana selain mereka datang ke sini untuk mendatangi event tentunya atau menjadi artis, tapi mereka juga mempunyai pilihan pariwisata yang sangat luas gitu. Karena negara kita juga selain negara maritim, kita juga mempunyai banyak wisata yang tentunya tidak mereka punya di negaranya masing-masing misalnya. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya juga harus kita tonjolkan gitu ketika mereka mau datang ke sini. Alih-alih misalnya pengecohan isu yang sering berkembang ketika itu ada artis tertentu yang mau datang ke sini. Artis-artis batal begitu ya, dan itu sudah ada beberapa kasusnya. Kita akan bahas lebih lanjut bersama Mas Sandi. Mas Sandi, tadi sudah ada perintah khusus sepertinya dari Presiden Jokowi untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif, khususnya tadi spesifik disebut konser dan sepak bola. Nah itu gimana tanggapannya Mas Sandi? Ya, seperti kita ketahui ada sekitar 3.000 event yang dampaknya diperkirakan hampir 164 triliun dan kontribusinya besar terhadap PDB. Oleh karena itu dari awal tahun kita sudah melakukan langkah-langkah deregulasi dan kemudahan perizinan lintas kementerian lembaga termasuk juga untuk pengamanan dengan kepolisian dan juga pemerintah daerah. Kita akan mendigitalisasi secara menyeluruh nanti juga dengan industri, tentunya Pak Haryadi dan juga Mas Emil. Bagaimana proses digitalisasinya ini menjadi layanan satu pintu dan ada 16 proses yang mengakibatkan ini menjadi 50% kendala bagi para promotor ini bisa kita lakukan debirokratisasi melalui digitalisasi ini. Nah ini peluang yang sangat besar. Dan banyak lapangan kerja yang tercipta di sini. Apalagi kalau kita lihat konser musik di Indonesia ini spendingnya besar. Olahraga juga banyak peminatnya. Seni budaya pertunjukan juga luar biasa. Nah kita melihat bahwa event-event ini bukan hanya eventnya, tapi ada multiplier effect-nya seperti makanan dan minuman, transportasi, produk merchandise. Dan ini melibatkan banyak sekali pelaku UMKM. Jadi di tengah-tengah proses kepulihan kita harus dorong agar kemudahan perizinan ini menjadi prioritas.
targetnya. Oke, bagaimana mengebus itu supaya lebih cepat nih, Mas Kita Andi? lakukan tidak terlalu lama lagi dan mudah-mudahan bisa memberi kemudahan agar lebih banyak event-event berkualitas hadir di Indonesia. Tapi bagaimana untuk mengatur ini supaya cepat misalnya prosesnya untuk perizinan? Ya, dengan transparansi saya diberitahu ada sekitar 16 proses yang harus dilakukan. Juga ada biaya, mulai dari biaya administrasi sampai biaya keamanan. 16 ini akan proses kita yang harus dilakukan itu bisa dipangkas jadi berapa misalnya Mas Andi? Karena 16 perizinan ya atau proses itu terlalu panjang sepertinya. Ya, jadi prosesnya itu akan dipangkas sampai ke di bawah 8, tapi yang terpenting ada digitalisasi di mana prosesnya ini memiliki kepastian dari jumlah hari. Dan target dari Bapak Presiden bahwa konser-konser yang besar itu izin prinsipnya atau event yang besar itu 6 bulan sebelumnya sudah diberikan, sehingga izin teknis dan izin finalnya itu bisa 3 bulan dan 1 bulan sebelum acara dilakukan. Dan ini perputaran ekonomi dan penciptaan lapangan kerjanya sangat luar biasa. Dan ini butuh kolaborasi kita semua, karena di sini citra Indonesia juga dipertaruhkan. Jangan sampai nanti konser batal karena perizinan dan akhirnya banyak peluang yang mestinya dihadirkan dengan datangnya konser-konser baik dalam dan luar negeri ini tidak mampu kita raih. Belajar dari G20, kita bisa menciptakan 7,4 triliun rupiah dampak daripada penyelenggaraan G20 dan kurang lebih 40.000 tenaga kerja. Belum lagi MotoGP, belum lagi KTT ASEAN yang baru saja dan beberapa konser yang akan kita hadirkan. Jadi perizinan ini akan kita dorong. Platformnya sedang digarap oleh Kominfo, melibatkan Kemenkomarves dan kepolisian, sehingga nanti dampaknya positif bagi ekonomi masyarakat. Oke, butuh dukungan dari siapa saja sih Pak Haryadi misalnya untuk mengembalikan atau memperbaiki perizinan ini? Ya, tentunya ada 3 faktor utama ya menurut saya yang perlu kita perhatikan. Pertama memang regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Andi ya, itu memang harus dipangkas, diperpendek. Kedua adalah dari segi pajak. Jadi pajak hiburan ini sudah masuk pajak daerah. Dan kalau saya nggak salah inget nih Mbak Putri, pajak hiburan itu bisa sampai 75% loh. Jadi itu yang kadang-kadang daerah juga kurang sensitif juga melihat, jadi dia taruh aja setinggi-tingginya karena memang ada ruang yang besar di situ. Jadi ini tadi yang saya sampaikan, mungkin dari teman-teman asosiasi promotor juga harus berembuk berapa sih yang jadi diusulkan supaya masing-masing daerah itu bisa juga diajak bicara untuk menyamakan. Ketiga adalah masalah keamanan tadi, izin di keamanan. Nah, di sini di keamanan ini juga menurut pandangan kami juga harus dilihat kembali ya, karena kadang kami mendengarlah teman-teman Mas Emil juga sempat lapor, waduh ini kita dimintain biaya variabelnya gede banget nih di keamanan. Ujung-ujungnya duit gitu ya? Iya, seperti itu, dan bukan hanya itu, tiket gratis juga dan sebagainya. Nah, ini juga kenapa menurut saya, tadi juga makanya kita juga punya data nih terkait tidak hanya proses perizinan yang menjadi kendala, tapi juga biayanya tinggi. Mungkin juga bisa ditampilkan. Jadi apakah itu masalahnya ujung-ujungnya? Iya, itu memang harus dirapikan. Jadi artinya, ujung-ujungnya kan situ kan, apalagi semakin heboh itu konser, wah dipikir nih tadi tuh judulnya cuan besar. Nah, akhirnya banyak lah yang usil gitu. Nah, ini juga menurut saya dari sisi di keamanan ini yang terus terang kontrolnya agak susah nih kita orang sipil kan. Jadi harus ada juga pengawasan dari pusat juga untuk melihat supaya jangan sampai ini menjadi masalah, dan juga himbauan juga untuk teman-teman promotor untuk tadi bersatu, membuat voice yang lebih besar, menyampaikan kan itu. Kalau teman-teman promotor diem aja udah dengan kadang-kadang khawatir kan, aduh kalau kita ntar speak up ntar repot deh, ntar jadi malah lebih bikin susah. spesifiknya nih siapa nih? Ya, yang paling ujung kan di polisi kan gitu kan ya. Kan yang paling ujung kan di sana. Jadi ini juga harus untuk perbaikan kita bersama ya, untuk nanti memang secara standar prosedurnya secara nasional tuh jelas gitu. Oke, bagaimana Mas Emil tanggapannya? Apakah memang seperti itu ujung-ujungnya proses yang ribet begitu ternyata memang harus ada biaya tambahan yang dikeluarkan?
Iya, di situ makanya kami dari Asosiasi Promotor Musik Indonesia sekarang yang sedang kami lakukan itu adalah mengadvokasi itu semua bersama pihak-pihak terkait, terutama juga dengan kementerian, persis seperti yang tadi udah Mas Menteri sampaikan, agar semua itu bisa kita sederhanakan, terutama ada standarisasi. Nah, kemudian kalau terkait dengan biaya pajak hiburan, kalau para penonton tiket Coldplay itu kan mereka di-charge pajak hiburan itu sebesar 15% ya di Jakarta. Tapi di daerah-daerah lain itu pajak hiburannya juga variatif, Mbak. Jadi bahkan ada daerah itu yang men-charge pajak hiburan itu sampai 30% dari harga tiket. Daerah mana itu? Ya ada di beberapa daerah misalnya gitu ya, paling tinggi itu sampai 30% gitu. Sehingga promotor itu dari tiket yang dia jual dia hanya mendapatkan 70% gitu ya. Baik. Nah, kemudian juga ada faktor lain lagi yang juga ingin saya sampaikan, dan ini juga kita lagi mendiskusikan dengan Kementerian Keuangan, adalah ketika pembayaran atas pajak penghasilan fee artis internasional itu masih dikenakan 20%, dan biasanya itu ditanggung oleh pihak promotor. Jadi misalnya kalau sebagai contoh misalnya satu artis itu harganya $1 juta, berarti ada 200 ribu US dollar yang kita juga harus bayarkan sebagai pajak penghasilannya. Angka 20% ini kan tinggi banget. Itu juga termasuk salah satu yang seperti saya sampaikan tadi, dia akan menjadi variable cost yang menyebabkan harga tiket di Indonesia itu ya mungkin lebih tinggi gitu. Oke, nah Mbak Putri gimana sebagai mitra dari Kementerian Keuangan menanggapi pajak yang fantastis begitu di Indonesia? Ya. Senang banget sebenarnya baru pertama kali kan ketemu sama teman-teman asosiasi promotor. Tentunya ini jadi masukan yang sangat positif ya buat kita, sehingga nanti pas rapat sama Kementerian Keuangan juga kita bisa mengetahui bahwa pajak seperti ini kan harus disesuaikan dengan kondisi pemulihan juga. Kalau memang target kita untuk memulihkan ekonomi, berarti hal-hal seperti ini harusnya juga diperhatikan gitu. Jadi angka 20% yang sangat ekstravagan tentunya, misalnya dari pajak penghasilan artisnya, mungkin bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi kita juga pada saat ini. Karena kan memang 3 tahun kemarin teman-teman yang promotor ini puasa ya Mas Emil ya, tidak bisa menyelenggarakan event sama sekali. Sekarang baru menyelenggarakan event sudah langsung dihadapi dengan berbagai variabel itu. Jadi kalau kita memang mau menggarap semua potensinya, tentu hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian. Jadi thanks Mas Emil, nanti akan kita sampaikan di ruang sidang bersama dengan Kementerian Keuangan. Oke, dan pertanyaan selanjutnya sebenarnya bagaimana sih kita bisa meraih posisi utama pemain utama kawasan untuk industri MICE ini, pemirsa, tapi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Economic Challenges, cuan besar untuk konser. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges, cuan besar dari konser. Langsung saja, ini kita akan membahas bersama Mas Emil juga. Mas Emil, juga banyak artis misalnya yang tahun lalu itu melewati Indonesia. Padahal mereka mampir di kawasan Asia Tenggara. Contohnya ada Maroon 5, kemudian Billie Eilish dan lain sebagainya. Dan juga ada presiden-presiden misalnya batalnya konser. Lady Gaga tahun 2012, kemudian Avenged Sevenfold juga tahun 2012. Ternyata Chris Brown pun sudah batal 3 kali di Indonesia. Nah, ke depannya nih Mas, apa sih yang harus dibenahi, apa yang dibutuhkan oleh para promotor supaya kita bisa menyelenggarakan event-event berskala mancanegara seperti ini, dan juga supaya Indonesia ini bisa dilirik, bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara? Ya, kalau dari asosiasi kita pengennya Indonesia itu dia menjadi main target dari seluruh artis internasional untuk di Asia Tenggara ya. Selama ini kan kompetisi kita itu dengan Singapura ya Mbak, dan Singapura itu sebenarnya melakukan segala macam cara demi dia tetap leading di industri ini gitu loh. Nah, ini akan kita kejar. Nah, kita juga bisa menawarkan kepada artis luar itu ketika mereka datang ke Indonesia, mereka itu bukan hanya tampil di Jakarta, tetapi mereka juga bisa main di beberapa kota lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Palembang, itu banyak gitu. Oh, itu bisa jadi nilai plus ya? Bisa. Kalau bisa ada tawaran seperti itu. Selama ini kendalanya apa? Kenapa nggak bisa? Ya, kita sekali lagi kita butuh kondusivitas iklim terhadap industri konser dan festival musik di tanah air ya. Jadi segala macam variabel-variabel yang terlalu banyak itu sekarang kita lagi garap itu supaya bisa lebih disederhanakan. Nah, mungkin saya juga mau cerita sedikit lagi tadi yang kita bicarakan sebentar. Selain pajak penghasilan yang 20%, itu sebenarnya setiap artis luar yang masuk ke Indonesia itu untuk mengurus biaya visa kerjanya itu kurang lebih 8 juta per orang. Nah, kalau yang datang itu adalah rombongan K-pop seperti Korea, satu band itu mereka bisa datang 100 orang.
Nah, ketika 100 orang ini harus membayar 8 juta per orang, berarti udah 800 juta sendiri hanya untuk membayar biaya visa kerja gitu. Baik. Nah, ini sih yang kita harapkan, dan kita dari Asosiasi Promotor Musik Indonesia bersama-sama dengan pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya memastikan bahwa ini semua bisa, benang kusut ini bisa kita urai, dan target jangka pendeknya adalah kita tidak ingin ada satupun lagi event itu yang gagal terlaksana dan menjadi contoh atau presiden buruk terhadap event-event berikutnya. Betul. Gitu. Karena kita juga pernah punya kita juga pernah punya cerita buruk tentang ketika Lady Gaga batal akibat ada penolakan ormas ya. Nah, gitu. Nah, ini kan juga agak bunyi nih di Coldplay pas gitu ya. Coldplay ini juga ada agak bunyi lagi. Sebenarnya agak bunyi juga gitulah. Nah, itu yang kita harapkan supaya kita bisa memilah-milah antara industri kreatif dengan paham ideologi apa dan lain-lainnya itu. Oke, gitu. apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, Mbak, untuk membuat masyarakat itu memahami bahwa ini industri kreatif sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk begitu kepada artis-artis yang hendak manggung misalnya ke Indonesia. Mbak Putri bagaimana melihatnya? Ya, pertama mungkin kita pengennya ada dukungan struktural dulu ya yang benar-benar pemerintah implementasikan untuk menyambut industri kreatif kita yang sedang bangkit pada sekarang ini. Jadi memang kenapa kita masih kalah jauh misalnya dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya dalam hal industri kreatif, karena dari mulai insentif kita masih kurang. Kita punya yang namanya dana abadi kebudayaan, ini bagian dari dana abadi pendidikan kita, dikelolanya oleh LPDP tapi disalurkannya melalui Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan, dan disitulah seharusnya ada dukungan untuk artis-artis lokal misalnya untuk bisa misalnya tampil bersama-sama dengan artis internasional yang datang ke sini. Ketika mereka mendapatkan insentif yang cukup dan dukungan yang cukup, itu insya Allah mungkin akan lebih terasa esensi lokalnya, sehingga nanti bisa menarik mereka-mereka yang masih antipati terhadap artis-artis internasional ini untuk bisa membumikan acara-acara internasional ini, sehingga masih ada keterimaan yang baik gitu. Dan yang paling terakhir, sebagai seorang anggota Komisi Keuangan, saya berkewajiban untuk mengajak masyarakat untuk mengeluarkan uangnya dengan bijak, karena yang namanya pinjaman online itu melonjak pada saat periode pembelian tiket Coldplay 15%. Jadi jangan sampai hari ini kita happy-happy nonton konser, besok dikejar-kejar sama debt collector. Jadi lihat dari kemampuan bayar atau kita. pay later ya. Atau pay later. Mas Andi bagaimana menanggapinya? Mas Andi bagaimana supaya Indonesia ini bisa menjadi pemain utama di kawasan Asia Tenggara? Sepakat juga sih sama Mbak Putri, kalau kita nggak mampu jangan kita memaksakan diri, apalagi nanti jadi korban debt collector ya. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan. Kalau nggak bisa nonton Coldplay, kita bisa nonton Coldflow. Ini sekarang ada di mana-mana, konser-konser musik di Indonesia juga terjangkau harganya. Nah, kembali lagi mengenai perizinan ya. Saya justru melihat bahwa kemudahan perizinan dan deregulasi ini harus dilengkapi standarisasi dan digitalisasi sehingga semua yang berkaitan dengan non teknis, ada pendapat dari satu dan lain pihak, itu bisa tidak menjadi pengganjal daripada sebuah event yang sudah direncanakan dan melalui beberapa proses, sehingga industri pertunjukan ini infrastrukturnya semakin kuat, baik soft maupun hard infrastruktur. Jangan lupa, kita nggak punya banyak concert hall. Ini Mas Emil nanti bisa cerita, waktu konser-konser besar ini pilihannya sangat terbatas. Nah, ini juga kita harus tingkatkan infrastruktur untuk acara-acara event besar ini, dan peningkatan kualitas SDM nih. Ini penting juga, bagaimana crowd control, bagaimana traffic flow dan lain sebagainya, ini akan kita kembangkan secara berkeseluruhan. Dan terakhir menurut saya bahwa kita harus mendengar semua pihak. Kita jangan sampai terjebak kepada sebuah diskusi yang akhirnya memecah belah kita. Jika ada pendapat dari sebagian orang, dan saya juga mengalami ini pada saat konser-konser sebelumnya, saya mendengar masukannya. Dan kita memilah-milah mana yang betul-betul harus kita pastikan masukan itu kita bisa implementasikan, ataupun ini bisa kita mitigasikan. Nah, oleh karena ini itu, untuk menjamin keamanan dari para artis ya, Mas Andi? Ya, tentunya kalau kita sudah memiliki batasan-batasannya, kita akan sangat mudah.
Karena kalau misalnya sudah ada batasan-batasannya dan kita bisa memberikan informasi itu kepada para artis yang akan datang, maka kita akan pastikan konser-konser tersebut insya Allah akan berjalan lancar dan akan menggerakkan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Baik, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, terima kasih sudah bergabung di Economic Challenges. Salam sehat, Mas Sandi. Terima kasih. Selamat malam. Mbak Putri, Mas Emil, dan Mas Haryadi. Makasih. Kita langsung sebagai penutup misalnya ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, jadi apa sebenarnya PR besar dari pemerintah, apa yang bisa didongkrak dari sini agar Indonesia bisa menjadi kawasan yang selalu dilirik oleh industri MICE ini, khususnya untuk artis-artis mancanegara? Saya rasa dari pengarahan Pak Presiden udah jelas ya. Jadi paling penting adalah pengarahan dari Pak Presiden sebagai kepala negara sudah memberikan arahannya, instruksinya. Nah sekarang semua dari kalangan pemerintah ini bisa menerjemahkan dengan komitmen yang jelas. Karena menurut pandangan kami, selama pemerintah itu komit dan firm, insya Allah ini pasti akan maju. Dan itu sudah terbukti di event-event yang dilakukan oleh pemerintah, kan sukses semua yang dilakukan oleh pemerintah, nggak ada yang gagal, semuanya bagus semuanya. Nah, kita berharap ini adalah bagian dari inisiasi masyarakat yang tentunya perlu didukung, dan Pak Presiden juga udah bilang tadi bahwa efek daripada kegiatan konser ini memberikan dampak yang sangat positif untuk masyarakat. Dan kalau dari kami, pesan kami sekali lagi untuk teman-teman promotor harus ikut mengamankan, speak up kalau ada masalah. Kalau kita diam saja dengan kondisi yang ada, ya dianggapnya semua aman-aman aja gitu. Dan kami merasa berkepentingan karena sebagai gabungan industri pariwisata Indonesia punya kepentingan, kami tuh punya target pengen mengalahkan Thailand, Mbak. Thailand tuh 40 juta wisatawan. Ini kita dengan dukungan dari teman-teman seperti dari asosiasi promotor ini tentu akan bisa membantu. Bisa kita tidak sebenarnya kita mengalahkan Thailand? Bisa sekali, sangat mungkin, sangat banyak. Itu udah kita melakukan studi ya, kajian bahwa kita sangat mungkin. Hanya sekarang kita mau melakukan mengeksekusi dengan benar atau tidak dan punya komitmen bersama atau tidak. Baik, itulah komitmen bersama yang kita tunggu ya. Semoga ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kedepannya ketika ingin menyelenggarakan konser-konser besar ataupun acara-acara besar berskala internasional di Indonesia. Terima kasih. Di sini ada Emil Mahyudin, Sekjen Asosiasi Promotor Musik Indonesia, kemudian Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, dan juga ada Mbak Putri Anita Komarudin, anggota Komisi 11 DPR RI. Terima kasih sudah berbagi informasi di Economic Challenges. Pemirsa, seperti yang tadi sudah kita bahas, Indonesia sebenarnya adalah pasar yang gurih untuk industri ekonomi kreatif seperti konser dan seni pertunjukan lain. Ada banyak multiplier effect dari setiap event yang Indonesia bisa dapatkan, seperti keuntungan ekonomi dan kampanye positif Indonesia di mata dunia internasional. Karena itu sudah seharusnya negeri ini terus berbenah agar tidak menjadi penonton saja. Saya Maria Liziasni bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Nantikan episode Economic Challenges selanjutnya hanya di Metro TV. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV